Jawaban nomor satu, transformasi manajemen strategik di era industri 4.0. Membangun keunggulan kompetitif melalui layanan audit, inspeksi, dan EPC terintegrasi pada PT Proteksi Kebakaran Nasional. Definisi strategik, manajemen strategik bukan hanya sekedar rencana bisnis, melainkan sistem navigasi organisasi yang menyelaraskan sumber daya teknik dengan dinamika pasar yang disruptif dan kompetitif. Visi transformasi mengubah perusahaan dari penyedia jasa teknik menjadi mitra teknologi keselamatan yang inovatif dan terpercaya. Mengapa kita harus berubah sekarang? Adaptasi disrupsi digital. Industri 4.0 menuntut kecepatan data dan efisiensi operasional. Manajemen strategik memastikan perusahaan tidak terjebak pada metode manual yang lambat, rentan kesalahan, dan tidak kompetitif di pasar modern. Diferensiasi di pasar jenuh. Di tengah perang era EPC yang ketat, strategi memberikan jalan untuk bersaing melalui kualitas dan inovasi, bukan sekedar harga murah yang menggerus margin keuntungan. Kepatuhan dan kepercayaan klien. Dalam bisnis proteksi kebakaran, strategi memastikan kepatuhan terhadap standar terbaru sebagai aset utama membangun kepercayaan dan loyalitas klien jangka panjang. Memetakan kekuatan dan tantangan. Proyek EPC implementasi solusi dari hasil audit untuk revenue. Audit dan inspeksi data lapangan yang memicu peluang proyek EPC. IoT dan Smart Building, terintegrasi IoT untuk proteksi kebakaran dan demand IKN. Peta peluang strategis menunjukkan hubungan antara layanan audit dan potensi revenue berkelanjutan melalui proyek EPC terintegrasi. Integrasi audit ke EPC. Analisis menunjukkan bahwa data dari layanan audit dan inspeksi adalah tambang emas untuk mendapatkan proyek EPC secara berkelanjutan dengan model recruitment revenue yang stabil. Peluang era 4.0 munculnya smart building dan IKN membutuhkan sistem proteksi yang terintegrasi dengan IoT, teknologi prediktif. Risiko tanpa staggered, perusahaan beresiko menjadi usang jika tidak mampu mengadopsi teknologi digital dalam pengelolaan dan desain teknik engineering modern. Langkah konkret transformasi operasional. Digital inspeksi, implementasi aplikasi pelaporan real-time untuk menggantikan kertas. Data hasil inspeksi langsung tersedia di dashboard klien, meningkatkan transformasi dan efisiensi komunikasi. Modernisasi EPC menggunakan building informasi modeling untuk desain 3D guna meminimalisir kesalahan lapangan, meningkatkan akurasi instalasi, dan efisiensi penggunaan material konstruksi. Selanjutnya, predictive maintenance. Menggunakan data sensor IoT untuk prediksi kapan pompa atau sistem kebakaran membutuhkan perbaikan sebelum terjadi kegagalan fungsi. Menghemat biaya dan mencegah downtime. Dampak jangka panjang bagi perusahaan. Hasil analis implementasi strategis ini akan meningkatkan customer retention rate dan margin profit melalui efisiensi operasional berbasis teknologi dan penggunaan biaya overhead. Kesimpulan strategis, manajemen strategis di era 4.0 adalah kunci untuk mengubah tantangan regulasi dan persaingan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Jawaban soal nomor 2,
dinamika pembuatan strategi dari intuisi hingga formalitas sistemik. Analisis pembandingan struktur organisasi dan peran pemimpin dalam perumusan strategis bisnis, fokus utamanya memahami bagaimana skala perusahaan mempengaruhi cara strategis dibentuk, dikomunikasikan, dan dieksekusi dalam konteks bisnis modern. Selanjutnya, peran kunci strategis yang efektif adalah hasil keseimbangan antara visi pemimpin yang kuat dan partisipasi aktif manajemen di semua level. Spektrum formalitas dan organisasi. Perbedaan prudensial antara pendekatan strategis perusahaan kecil dan besar mencerminkan kompleksitas dan kebutuhan struktural yang berbeda. Perusahaan kecil gaya formal, strategis dikembangkan secara intuitif oleh pemilik dengan komunikasi langsung dan lisan kepada pegawai. Kelebihannya sangat cepat dan fleksibel terhadap perubahan pasar, kemungkinan respon segera terhadap peluang. Sedangkan perusahaan besar bergaya formalnya melibatkan partisipasi multi-level manajemen dengan prosedur tertulis, analisis data mendalam, dan pertemuan rutin. Kelebihannya terstruktur, objektif, dan memiliki risiko yang lebih terhitung melalui evaluasi komprehensif. Pemimpin sebagai arsitek dan partisipan. Analisis karya strategi. Pemimpin tidak hanya menerima laporan, tetapi harus aktif menganalisis keselarasan strategis dengan kemampuan operasional organisasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam organisasi kompleks. Peran pemimpin adalah menjadi penyaring dari berbagai masukan manajemen untuk memilih strategi yang paling tajam dan relevan. Yang paling pentingnya, partisipasi pemimpin menjamin bahwa strategi memiliki ruh dalam dukungan penuh dari pemimpin otoritas tertinggi untuk implementasi sukses. Selanjutnya, metode transformasi visi menjadi aksi. 3 pendekatan utama dalam pembuatan strategis bisnis, masing-masing dengan karakteristik dan keunggulan unik. Yang pertama ada pendekatan top-down. Visi kuat dari atas dengan arahan jelas dari kepemimpinan, efektif untuk pengambilan keputusan cepat di saat krisis dan perubahan mendesak. Selanjutnya ada pendekatan bottom-up. Strategis berasal dari unit operasional seperti tim inspeksi lapangan, sangat baik untuk mendorong inovasi teknik dan responsif terhadap realitas operasional. Dan ada pendekatan kolaboratif, memandukan pandangan manajemen puncak dengan keahlian manajemen departemen untuk menciptakan strategi yang komprehensif dan seimbang. Baik, selanjutnya membangun strategi yang adaptif. Hasil analis tidak ada satu gaya yang sempurna. Perusahaan besar yang sukses tetap mempertahankan sisi gesit. Perusahaan kecil dan perusahaan kecil yang tumbuh harus mulai mengadopsi sistem formal perusahaan besar. Kesimpulannya, keberhasilan strategi tergantung pada kemampuan pemimpin untuk memadukan intuisi bisnis dengan partisipasi struktural manajemen secara harmonis. Rekomendasi gunakan pendekatan kolaboratif untuk memastikan sinkronisasi antara divisi teknik dan pertujuan finansial perusahaan, menciptakan strategis yang holistik dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya adalah jawaban soal nomor 3, pengendalian strategi, menjamin kualitas dan keselamatan kerja dalam operasi EPC.
tahap penentu keselarasan implementasi EPC, audit, dan inspeksi untuk memastikan kepatuhan dan kualitas tertinggi. Apa itu pengendalian strategi? Definisi tahap evaluasi sistematis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas di lapangan sesuai dengan rencana strategis organisasi dan standar industri. Tujuan utamanya mendeteksi penyimpangan sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan koreksi yang tepat sebelum terjadi kerugian material, waktu, dan reputasi. Jadi, mengapa pengendalian penting di bidang kita? Yang pertama adalah standar keselamatan. Memastikan setiap proyek EPC memenuhi kepatuhan regulasi tanpa pengecualian, melindungi pekerja dan aset organisasi. Selanjutnya, kedua ada efisiensi anggaran. Menghindari pembengkakan biaya akibat rework dan kesalahan koordinasi antar divisi yang dapat menghambat progres proyek. Yang ketiga ada kredibilitas layanan, hasil audit dan inspeksi yang akurat dan terkendali, membangun kepercayaan jangka panjang dengan klien dan stakeholder. Mekanisme pengendalian modern. Yang pertama ada penetapan KPI, Key Performance Indikator, seperti zero accident di lokasi proyek dan ketepatan waktu laporan inspeksi. Kedua ada dashboard real time, penggunaan alat pantau digital untuk melacak progres proyek EPC secara harian sesuai prinsip industri 4.0. Ketiga ada feedback loop, mengintegrasikan masukan klien pasca audit langsung ke dalam perbaikan strategi periode berikutnya. Teknologi pendukung pengendalian, aplikasi inspeksi mobile, pelaporan lapangan secara digital dan geotagging, dan dokumentasi foto langsung dari lokasi proyek. Database terpusat, pengelolaan data audit dan inspeksi dalam sistem cloud yang dapat diakses secara real-time oleh semua pihak terkait. Analisis data otomatis, generasi laporan dan analisis tren secara otomatis untuk mendeteksi pola penyimpangan dan area perbaikan. Hambatan implementasi, kurangnya disiplin pelaporan, staf lapangan sering menunda dan mengabaikan pelaporan karena beban kerja tinggi dan prosedur yang rumit. Keterbatasan teknologi, infrastruktur IT yang belum memadai di lokasi terpencil menghambat implementasi di sistem digital. Selanjutnya, resistensi transparansi. Ketakutan akan konsekuensi negatif membuat beberapa tim enggan melaporkan masalah secara terbuka. Terakhir ada kesenjangan kompetensi, yaitu SDM yang kurang terlatih dalam menggunakan sistem digital dan memahami pentingnya data akurat. Solusi strategis untuk mengatasi hambatan, yang pertama ada di otomatisasi pelapor. Aplikasi mobile yang template, baku, dan input minimal untuk memudahkan staf lapangan. Sistem intensif, penghargaan dan bonus bagi tim yang mencapai target kontrol kualitas dan akurasi data tertinggi. Terus ada pelatihan berkala, workshop dan pelatihan rutin tentang pentingnya akurasi data bagi kelangsungan bisnis. Selanjutnya di jawaban soal nomor 4, strategi alternatif menghadapi persaingan
kompetitif. Navigasi strategis untuk layanan EPC, audit, dan inspeksi proteksi kebakaran. Memahami tantangan pasar, EPC, dan proteksi kebakaran. Tujuan strategisnya mengidentifikasi respon strategis yang tepat terhadap berbagai tantangan pasar untuk mempertahankan posisi pemimpin dan pertumbuhan berkelanjutan. Filosofi pendekatan strategi bukan tentang menjadi yang terbaik, tapi tentang menjadi yang unik dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan di tengah persaingan. 4 situasi pasar yang memerlukan respon strategis. Yang pertama adalah perang harga. Yang kedua adalah ekspansi pasar. Yang ketiga adalah disrupsi teknologi. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Selanjutnya, strategi diferensiasi keunggulan teknik sebagai senjata kompetitif. Yang pertama adalah kepatuhan standar internasional, kedua rekam jejak terdokumentasi, tiga nilai tambah jangka panjang. Keunggulan kompetitif melalui diferensiasi. Nilai jual utama, peace of mind, klien membayar bukan hanya untuk sistem proteksi kebakaran, tetapi untuk kepastian operasional dan pelindungan aset mereka. Manfaat diferensiasi, yang pertama ada premium pricing dan berkelanjutan tanpa kompromi kualitas. Terus ada customer retention lebih tinggi dengan kontrak inspeksi rutin. Rekomendasi word of mouth dari klien yang puas. Dan brand equity yang kuat di pasar B2B. Keuntungan kompetitif dari digitalisasi. Yang pertama adalah barrier to entry tinggi, investasi teknologi dan perubahan budaya kerja yang sulit ditiru kompetitor konvensional dalam waktu singkat. Selanjutnya ada operasional efisien. Pengurangan biaya perjalanan dan waktu inspeksi meningkatkan margin keuntungan secara signifikan. Dan ada skalabilitas luar biasa. Kemampuan menangani lebih banyak proyek tanpa penambahan sumber daya profesional. Selanjutnya ada strategi integrasi digital. Memanfaatkan era teknologi. Jadi kita bisa meremote monitoring, sistem pemantauan real time tanpa perlu kehadiran fisik inspektur di setiap saat. Terus ada pelaporan digital instan, pelaporan audit dan inspeksi dalam format digital yang dapat diakses kapan saja. AI Powered Analysis. Penggunaan AI untuk menganalisis data dan mendeteksi potensi risiko lebih awal.